Ada. Aduh, ompong gigi gue, Cok. Kayak gimana lu dipenyut? Ya nah, kan udah kebilang. Tadi tuh selama ini setelah mamaku meninggal itu, aku tuh cuma ngejalanin hari cuman hari ke hari aja, ya udah kayak aku harus termotivasi lagi enggak. Belajar tuh sekedarnya buat selesai kuliah aja, jadi nggak niat. Berarti kayak melanjutkan hidup dong. Nih, rasanya aku nih nunggu mati aja, Cok. Damn. Serius gitu rasanya, karena apa ya, Cok? Kalau dulu aku pengen pembuktian, sekarang alasan pembuktian itu udah nggak ada. Enggak. Tapi lu pernah kepikiran nyoba ke psikolog nggak? Kalau gue dulu titik yang itu udah dibilang karena gue nahan. Waktu itu bedanya kan gue waktu itu ada driving, tapi drivingnya tuh sebenarnya bukan, ya sebenarnya ke kuliah termasuk ya. Gue tuh baru muncul drive adalah ketika bokap gue meninggal. Di situ gue ngerasa kayak gue harus take over my life gitu. Hidup gue cuma sekali. Gue ngerasa kehidupan lama gue udah mati gitu. Gue harus menjalani hidup gue yang kedua ini baik-baik aja. Bokap gue meninggal. Terus habis itu baru muncullah drive dan lain-lain. Tapi ternyata ini gue tuh ada sesuatu yang gak gue sadari, di mana gue tuh seharusnya nggak terlalu menggebu-gebu gitu. Dan akhirnya itu datang jadi sebuah masalah baru, di mana akhirnya gue punya pikiran-pikiran yang nggak bisa gue kontrol gitu. Tapi sekarang gue ada di posisi yang sama kayak lu sekarang, kayak melanjutkan hidup. Tapi itu setelah kegagalan gue di sono, di Tangerang. Jadi gue pernah datang ke psikolog kan. Gue datang ke psikolog di Tangerang itu karena gue ngerasa kenapa ya gue akhir-akhir ini sering panic attack gitu, sering anxiety. Itu di semester 3 kenapa gue sering panic attack? Itu sampai mengganggu di mana sampai pengen mencelakai diri, Pak gitu. Saya pengen mencelakai diri sendiri gitu dan lain-lain. Akhirnya gue datang ke psikolog, bayar 300.000 tuh satu kali pertemuan di kalau nggak salah tuh di daerah ini yang apa tuh village apa gitu di daerah BSD di daerah Alam Sutra di Tangerang sono, di BSD. Gue datang ke psikolog itu, tapi gue ngerasa di psikolog nggak tahu ya, mungkin psikolognya pada saat itu harganya 300.000 sih. Gue rasa cukup. Kalau psikolog sih bukan masalah harga sih, masalah cocok. Iya, cocok gak cocok sebenarnya. Cuma pada saat itu tuh gue nggak tahu, gue baru pertama kali ke psikolog kan. Tiba-tiba gue waktu itu datang, terus habis itu yang di belakang duduk di depannya ada psikolognya. Terus yang di belakang tuh ngomong waktunya 1 jam setelah pintu ditutup ya, 60 menit setelah pintu ditutup. Anjing, bingung gue mau ngomong apa, Pak. Gue bingung tuh duduk situ ngomong silakan Mas gitu. Gue ngomong yeping nggak jelas aja, tapi gue malah jadi nggak fokus menceritakan apa yang gue sakit gitu, apa yang dari salah dari gue gitu. Gue malah menceritakan masa lalu gue. Soalnya bukan tektokan ya? Iya, bukan tektokan. Gue ngiranya tuh kayak percakapan 2 arah gitu loh pada saat itu. Tapi waktu gue ke psikolog, gue suruh ngomong doang ya. Gue malah nggak tahu mau ngomong apa. Akhirnya gue yeping nggak jelas. Jadi ngomong kayak saya ngerasa akhir-akhir ini saya mau cerita tapi susah cerita. Saya gini nyeritain dari awal kematian bokap gue dan lain-lain gitu. Dan pada akhirnya waktu si psikolog itu ngasih kesimpulan kayak ngerangkum cerita gue doang, tapi gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan buat meredakan si panic attack sama si anxiety ini gitu. Dan terus itu buat sesi itu doang? Sesi satu buat sesi ngomong itu doang. Jadi gue bayar 300.000 cuma buat orang dengerin gue ngomong. Cuma nggak tahu ya itu tuh gue ngerasa pada saat itu nggak menyembuhkan sih. Terus tapi di situ gue udah sampai di titik dimana gue hoarding itu nggak tahu ya, gue di situ ngerasa di kamar gitu gue suka ngumpulin sampah. Gue suka ngumpulin sampah. Gue nggak niat buat mandi, nggak bisa beranjak dari kasur. Tapi di situ gue butuh pertolongan, kayak tiap malam tuh kayak waktu itu gue lagi ngadepin yang namanya tugas MIP. Mungkin gue ngerasanya ini bakal sedikit lebay ya pada saat itu pertama kali gue jadi sutradara, dan bisa dibilang dinamika gue dapet tim yang dinamikanya tuh kurang begitu bagus lah. Dan akhirnya gue ngerasa punya banyak pressure di situ, dan akhirnya itu ngaruh ke nggak tahu ya, itu mungkin bawaan ketika bokap gue meninggal apa gimana.
tapi ketakutan itu tuh bener-bener nggak bisa gue kontrol. Sampai ada di mana di posisi di mana waktu itu kan gue lagi, jadi kos-kosan gue tuh 3 tingkat dan ada balkonnya gitu. Jadi ini balkon terus masuk ke lewatin lorong itu kamar-kamarnya di situ. Gue selalu ngerokok di balkon situ kan, selalu duduk ngerokok gini. Terus ada gue ngeliat ke bawah, kayak mikir kayak lompat aja. Bener-bener ada yang ngomong di telinga gitu, lompat aja, kayak lompat aja, paling nggak mati, paling lu cuma jatuh terus besok lu balik ke Cilacap, nggak usah ngerjain inilah tai atau gini gitu. Itu tuh benar-benar intrusive thought-nya tuh sekencang itu. Terus akhirnya gue datang ke psikolog kan, itu mengganggu banget kan. Tapi ternyata psikolog nggak meredakan lah. Terus akhirnya gue datang. Waktu itu gue termasuk orang yang nggak taat gereja ya. Akhirnya gue datanglah ke gereja. Di situ gue nangis gini. Terus akhirnya cukup reda lah di situ, cukup reda. Tapi akhirnya ini muncul lagi. Sama yang kayak lu rasain. Kayak nggak punya drive, nggak punya drive buat ngelakuin apa gitu loh. Kayak yaudah, gue mau nyelesain kuliah aja deh gitu. Iya. Tapi di sisi lain ngelihat lu orang pada yang punya gairah tuh kadang gue ngerasa kayak Kok bisa ya gitu. Kayaknya gue pengen itu tapi gue nggak bisa ya. Apa yang harus gue lakuin gitu. Jujur itu yang bikin kadang cukup menguras energi sih. Tahu bahwasannya diri lu tuh lagi kalau bisa dibilang ya bahasanya lagi gas out ya, lagi kehabisan bensin. Tapi berada di lingkungan yang cukup berapi-api. Itu tuh bikin kadang-kala tuh kayak gue pengen seperti mereka gitu. Tapi susah gitu. Itu sih yang gue rasain sih. Tapi itu baru muncul tuh setelah akhirnya gue keluar di sono kan, keluar kuliah. Terus gue mencoba lagi kuliah di sini. Gue rasa waktu pertama kali daftar gue pikir gue akan punya drive yang sama, punya hasrat yang sama gitu. Tapi pada saat gue ngejalanin di sini, jujur, secara materi, teknis dan lain-lain tuh di sini lebih dapat loh. Secara rangsangan ilmu justru di sini gue lebih dapat dibanding di sono. Di sono tuh ada beberapa yang gue dapetin kayak ya presentasi, gue dapet cara presentasi gini dapat di sana. Terus habis itu ngerjain tugas film-film gue dapat ilmu juga di sana. Cuma secara materi sini tuh lebih lengkap. Tapi entah kenapa itu tadi yang bermasalah tuh ini materi udah memadai nih, tapi orangnya gitu. Gue ngerasa kayak gue nggak bisa ya gitu. Punya hasrat yang sama kayak dulu. Itu yang gue lagi bergelut sekarang tuh. Makanya kemarin gue nanya sama temen gue yang psikolog, "Lu punya kenalan psikolog nggak?" gitu. Punya kenalan psikolog nggak? Karena gue ngerasa jujuran bebas ini mau diupload bang bebas deh. Tapi kemarin tuh gue cukup bertanya-tanya sama diri gue kayak kok gue sekarang jadi gampang takut ya. Padahal dulu waktu zaman gue di UMN awal-awalan ya, waktu hasrat gue masih gede, itu tuh apa aja gue terabas kayak jadi sutradara oke gitu, tes gitu. Tapi setelah jadi sutradara itu baru mulai muncul tuh takut pressure karena pressernya kan. Tapi sebelumnya apa aja gue tabrak gitu. Hidup gue ngerasa dulu tuh bener-bener gue ngerasanya gue ngeliat dulu tuh kayak jagoan. Proses banget gitu. Iya berproses banget. Sekarang enggak ya. Iya bener. Kayak dulu tuh kayak oke, boleh, ayo gas. Ya kayak sebenarnya tadi gue dengar dulu ngomong, semua orang gue bantai, sumpah sama. Gue punya kesamaan itu kayak gampang nih, gas. Dulu tuh bikin PH gini, gas. Sekarang jujur, mau ikut syutingan aja kadang mikir. Kayak banyak capeknya Iya, kayaknya banyak. Kayak besok gue bakal dibentak-bentak gitu. Padahal dulu dibentak-bentak biasa aja. Dulu ngatur aja. Iya, saudara. bener. Itu lo tahu persis nggak apa titik baliknya tuh? Kayak lu hasrat lu hilang tuh tau nggak? Gue ngerasa tuh pada saat itu tadi, karena gue ngerasa mungkin karena ini gue ngerasa nggak tahu ya, tapi meledaknya itu ketika gue ngelihat sisi lemah gue itu tadi waktu gue gila di Tangerang sono, balik terus habis itu gue ngelihat teman-teman gue pada kayak bukan berhasil sih, kayak mereka tetap lanjut kuliah gitu. Gue ngobrol sama teman-teman gue kayak mereka masih semangat kuliah dan lain-lain, masih punya drive, gue kuliah gini walaupun mereka pusing tapi gini, tapi gue ngerasa kayak anjing kenapa gue pada saat itu nyerah ya. Tapi di situ tuh akhirnya ya itu tadi gue ngerasa awalnya gue nggak ngerasa, gue ngerasa tuh jujur di sini semester 2 pas semester 1 akhir gue gitu kayak jujur mau ngambil syutingan aja banyak pikiran. Dulu tuh gas aja coy,
Dulu tuh gas aja, oh gas, ini gas, ngambil syutingan gas, gue udah dari askem gak gas ini. Mau ngambil job yang gak gue kuasain pun gue gas gitu. Tapi itu tadi apa namanya, sekarang jadi apa-apa banyak pertimbangan ya. Iya. Dulu aku dimarah tuh santai banget, Cok. Dimarah orang senior lebih tua dari Mas Padi aja. Oke. Gitu, Cok, jawaban gue. Oke. Sekarang jadi malah jadi takut ya. kepikiran. Pulang ke rumah jadi kayak jadi sedih lagi. Kok jadi syuting nambah syuting enggak happy lagi ya kira gitu. kenapa gitu ya? Sama, Cok. Kok syuting ini enggak bikin happy lagi ya? Setelah lulus udah kayak balik gitu pikirannya. Tapi ini mungkin nggak tahu ya, tapi gue jadi mikir yang kemarin waktu gue kan dengerin podcastnya Mas Pandi yang waktu itu kan yang dia bilang apa ini bukan buat gue ya gitu. Gue jadi ada kepikiran gitu karena gitu. di podcastnya waktu dia ngomong di situ tapi ternyata dia tetap gas terus. Mas Pandi bedanya di situ, dia masih setia sama prosesnya dan gue mencoba untuk seperti dia walaupun gue tahu gue lagi gas out, tapi itu yang lagi mungkin itu yang lagi diuji. Tapi ada kayak periode kayak lu ada tiba-tiba ada semangat gitu nggak? Duduk situ deh. Apa? Duduk situ biar in frame ya. Jadi selama lu kan bilang selama di JFA lah gitu ya, lu udah hilang itu, tapi udah lu pernah ada kayak periode lu nemuin semangat itu nggak? Jujur so far belum. Jujur so far belum. Lebih ke bahkan yang paling brengsek, yang gue rasa paling brengsek adalah gue kehilangan kreativitas gue. Anjing, iya lagi, Cok. Gue ngerasa kehilangan kreativitas gue. Gue ngerasa kayak kok gue sekarang mikir hal kreatif aja susah ya. Iya, mikir hal sesimpel ide cerita. Dulu bikin cerita tuh kayak passion banget. Passion gua nih. Biar kayak orang tuh jelek ide lu gitu. Gini yang bagus tuh gini gitu loh. Dulu tuh kayak oh ini film, wah ini film gitu. Bahkan dulu tuh brengsek banget, ini dulu waktu semester 1. Bayangin semester 1 bikin film eksperimental. Dulu film eksperimental semester 1, sekarang mau bikin kreatif itu susah. Mau bikin hal-hal kreatif itu yang bikin jujur ya. Di sisi lain gue ngerasa gas out, tapi di sisi lain yang paling bikin gue sakit adalah gue kehilangan kreativitas gue. Itu yang paling gue bikin mati rasa gitu. Iya benar-benar. Itu yang bikin gue mati rasa gitu. Soalnya biasanya itu jiwa kreativitas tuh yang memicu ya justru ya. Gue rasa Lu pengen kayak gini, lu pengen kayak gini. yang buat gue hidup, walaupun gue di sana gila ya, walaupun di sana susah hidupnya gini. Tapi yang akhirnya gue tetap hidup di sana itu kreativitas gue, yang bisa gue jual ke orang. Mereka ngomong sama waktu itu di sono, mereka ngomong sama gue gitu. Ya gue taunya gue adalah sosok orang yang bisa ngasih insight. Ngasih insight sekarang susah anjing. Kayak jujur ya, Dav, waktu lu cerita tentang si premis lu itu, anjing itu bagus. Kenapa gue berpikir seperti lu nggak bisa sekarang ya? Untuk nyari ini. Untuk mengeksplor ide gitu. Kayak nggak pernah keluar. Kayak kalau bikin ide larinya ke penyakit gue lagi. Iya. Atau mungkin itu, lu harus menyelesaikan itu dulu. Nah, mungkin bisa dari proyek atau apa gitu. Iya benar sih. Makanya waktu itu gue ngerasa kayak gue butuh sosok profesional deh. Jujur gue sempat emang pada saat itu gue larinya ke Tuhan kan, larinya ke gereja. Karena gue ngerasa ya ini yang meredakan. Tapi pada akhirnya tidak terselesaikan. Karena gue nggak tahu sebenarnya apa yang gue alami, apa mungkinkah gue punya penyakit kah atau apa. Ini cuma gue rasanya kayak mungkin kalau ngomong sama orang lain gue cuma berlarut-larut dalam kesedihan ya, mereka bilangnya begitu, berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi gue perlu pasti untuk apa? Perlu pastinya ya untuk punya gairah lagi di sini. Karena jujur hidup tanpa gairah itu susah loh. Kayak lu berada di dalam lingkungan yang penuh dengan ide-ide bagus, gairah-gairah yang masih kencang, dan lu jalan tanpa gairah itu jujur susah gitu. Tapi lu dikelilingi sama orang-orang yang berapi-api gitu. Yang berapi-api. Makanya waktu itu sempat ada pertimbangan. Gue mau masuk penyut apa mau masuk ini ya? Apa mau masuk ke skrip ya? Gue mikir gitu. Karena apa? Karena gue takutnya ketika gue masuk penyut dengan keadaan yang seperti ini, gue malah mati sendiri di situ. Makanya waktu itu gue sempat mikir, kayaknya gue perlu pertolongan secepatnya deh gitu. Buat at least menyelesaikan apa yang gue, at least gue tahu dulu deh apa yang terjadi sama gue gitu. Apa yang salah? Gitu. Itu yang bikin kadang tuh jujur bikin capek tuh dulu, malah gue ngerasa gue tuh sering posting foto gue di second gue di Instagram. Foto-foto di zaman dulu gue gak pernah posting foto-foto gue zaman sekarang. Karena gue ngerasa kayak I miss my life back then gitu. Yes. Kayak gue kira lu malah gak gitu. Enggak sih. Dulu sama tuh sama kayak kamu deh.
jagoan cok, Iya bener. jagoan banget. Gue cerita sama temen gue, namanya Amekaya Mario, gue sapa dulu deh namanya. Dia orang timur, dia temen gue dari zaman SMA. Ya gue cerita gini, terus ada satu kata-kata dimana itu nusuk banget. Gue bilang sama dia gini, gue tuh sekarang di posisi di titik gue nggak bisa ngelihat foto gue sama bokap, karena gue ngerasa gue malu sama gue yang sekarang yang tidak penuh dengan keberanian yang jadi seseorang yang dia harapkan. Gue juga pernah bikin puisi tentang itu. Nah, di situ tuh gue sampai di titik gue nggak berani. Kan gue pernah bikin painting, pernah bikin tulisan, gue komis ke orang sih, bikin gambar gue sama bokap gue jadi satu gitu. Itu tuh foto gue balikin di kamar gue, nggak ada. Jadi ini frame gue balik ini karena gue selalu malu ngeliat bokap gue. Nah temen gue bilang gini, kayaknya lu perlu ini deh, perlu berdamai sama itu gitu. Lu perlu datang ke kuburannya, terus ya udah datang dengan keadaan lu sekarang. Bahkan sekarang tuh gue juga udah lama nggak datang ke kuburan bokap. Gue diajakin pulang, diajakin sama kakak gue, sama nyokap gue, ayo kita ke kuburan nyekar gitu. Gak mau gue, karena gue takut, karena gue malu gitu. Terus akhirnya dia bilang gitu, kayaknya lu perlu berdamai dengan itu, karena pada saat itu gue pernah bikin janji waktu gue jadi gini, 1 hari sebelum bokap gue meninggal, 2 hari sebelum bokap gue meninggal, gue tuh sempat didudukin sama bokap gue. Dia tanya gini, lu beneran mau ke Jakarta apa enggak gitu? Lu beneran mau ke Jakarta, dia bilang gitu. Kenapa enggak ke Jogja aja sih? Dia tuh selalu maksa gue ke Jogja pada saat itu. Tapi gue bilang sama bokap gue gini, kalau ini bener-bener 2 hari sebelum meninggal, aku bilang gini, aku tuh nggak tahu papa mau ada di samping gue tuh sampai kapan. Aku bilang gitu. Dan aku ngerasa aku pengen bisa berdiri sama kakiku sendiri, karena selama ini aku ngerasa selalu ada orang yang di sampingku gitu lah. Selalu ada orang di sampingku, sampai ketika aku susah pun aku selalu minta bantuan orang, dan akhirnya aku nggak menyelesaikan diri sendiri. Selalu bergantung sama orang lain. Dan akhirnya gue bilang sama bokap gue, kalau gue mau menyelesaikan suatu masalah ya sama kaki gue sendiri gitu. Terus bokap gue tuh kayak cuma senyum, terus dia akhirnya ngangguk gitu. Dan malamnya bokap gue jatuh dari kasur yang masuk ke rumah sakit gini. Tiba-tiba aja kayak 2 hari kemudian bokap gue udah nggak ada. Di situ yang bikin gue shock. Terus habis itu temen gue bilang gitu, lu punya janji tapi kayaknya lu lupa sama janji lu. Wah, gue nangis pak di situ. Gue nangis karena apa? Karena gue menjadi orang yang berbeda dari yang gue janjikan. Bahkan dulu waktu di Tangerang pun gue sampai bilang ternyata gak segampang yang aku pikir ya. Gak segampang yang aku pikir ya ternyata ya. Aku waktu itu dulu bilang kalau apa-apa ku hadepin, ternyata sesusah itu ya. Tapi gue hadepin di sini di Tangerang sampai akhirnya gue keluar kuliah. Nah begitu keluar kuliah itu gue ngerasa semua hidup gue kayak mau masuk cerat gitu. Gue kan pernah kerja di nasi padang kan. Dulu kayak aneh banget gitu, kayak berapa bulan yang lalu lu masih megang kamera gede, syuting di tempat mahal gitu kan, kayak di PF. Gue syuting di PFN dulu. Mahal banget itu tempat syuting, buat syuting itu mahal banget. Terus berapa bulan kemudian lu ngelihat diri lu lagi ngoseng sayur di nasi padang, dan ngelihat orang-orang yang kuliah datang ke situ dengan ya maba teman-temannya. Iya, sama teman-temannya pada makan di situ. Terus gue ngeliat kayak gila, gue dulu masih mahasiswa loh gitu. Terus akhirnya gue kuliah lagi, gue mikir gue punya gairah yang sama, ternyata beda. Ternyata jujur seru, asik, ilmunya dapat banyak banget. Ini gue yang gak ada cuma. Dan itu yang bikin kadang gue ayolah gitu. Tapi kenapa gak bisa ya gitu. Sama, aku dulu kayak fuck teori, ayo kita lakuin, just do it bro. Iya. Akves aku dapet, Jav aku pernah masuk. Kayak sekarang anjing cok, aku bukan siapa, aku bukan jagoannya lagi. Iya. Akves lu pernah masuk? Pernah. Sama cok. Sama. Duit ada banyak. Dulu waktu zaman gue bikin film itu 12 dosen sidang kayak ibu skrip gue mau dilempar. Gak bisa ini. Gue bilang sama temen gue, bisa kita lakuin sekarang. Gue gas terus anjing. Sekarang gak bisa pak. Gue rasa kayak dulu waktu jujur ya, kan kemarin ada Jeff kan, ketemu sama teman-teman gue tuh. Terus mereka bilang, oh sekarang auranya beda ya kan? Mereka udah sadar gitu. Iya. Kalau sekarang auranya beda ya. Beda gimana ya? Gue tahu gue bedanya di mana sebenarnya. Cuma gue pancing mereka. Kayak lu beda aja. Ya itu tadi. Dulu mereka kenal gue orang yang kayak gimana, orang yang cukup menggebu-gebu, meledak, dan cukup apa ya, all in lah. Tapi sekarang gue kayak just living gitu. Tapi just livingnya tuh sebenarnya nggak pengen gue lakuin. Gue juga pengen punya gairah, tetap gairah kayak dulu.
keren pak dulu ngeliat zaman dulu tuh. Iya cok. Ngeliat gue dulu sampai gue editin video foto-foto video gue yang dulu. Itu the downfall of man. Kayak ini sekarang muka gede banget, padahal dulu gue rajin nge-gym. Pada momen sampai sama gairah nge-gym aja hilang. Kadang tuh yang bikin kita sebagai cowok mati itu kadang gairah sih. Kalau nggak ada gairah itu kita ngerasa saya bukan cowok gitu. Iya. Kalau lu gimana dong? Kalau lu malah menemukan gairah ya di sini ada. Justru kayak gue mengalami fase itu waktu gue kuliah di sebelumnya aja. Oh iya. Gue kuliah bisnis akuntansi tuh gue kayak 5 semester gue emang nggak tahu arah kan. Apalagi gue baru tahu gue tertarik film tuh semester 1. Jadi gue tahu gue pengen masuk film, tapi gue harus terpaksa kuliah tentang bisnis akuntansi. Itu kan gue kayak aja gue bisa ngabisin waktu gue tuh untuk mikirin film dan lain-lain, tapi gue malah stuck di sini. Nah justru gue pas pindah ke sini gue baru menemukan itu. Makanya lu tadi tanya ya, Iya. apa kira-kira ada fase-fase itu ya? Karena gue nemuin itu waktu di sini gitu. Gue nemuin aja gue dikelilingin orang-orang yang interestnya sama gitu. Tapi jujur gue senang sih ngeliat lu gitu. Ngeliat lu kayak gue tahu kan cerita lu waktu sampai semester berapa lu di sana? 5. Semester 5 gitu. Semester menjalani semester 5 dan nggak punya gairah kan Iya, berat ya. iya. Kayak gue jalan 3 semester sekarang. Jujur berat. Iya. Kayak lu tahu gue gini, gue kemarin balik. Gue semester ini harus gini nih, semester ini harus gini. Begitu sampai sini nggak kelaksana. Kayak cuma bayangan doang. Mau ngelaksanain sebenarnya. Susahnya minta ampun. Kayak kemarin tuh waktu itu berapa hari gue berangkat sebenarnya ya itu tadi gue lagi mulai kumat lagi boarding gue sama-sama gue kumpulin itu yang bikin kadang gue apa ya pemicunya apa yang harus gue lakuin. Iya, harus ada sesuatu yang lu. Tapi yang jujur gue bakal seneng banget kalau gue balik kayak dulu lagi punya gairah yang Iya. sama punya. Juga penasaran kayak lu dulu tuh kayak gimana gitu. Karena gua ngeliat lu aja udah ini kan udah dijiwain ya. Terus kalau dan itu lo udah bandingin sama yang dulu lebih ini lagi kan lebih bergairah lagi. Iya, kayak Febri yang Prime Febri gitu. Iya kayak gue selalu nyebut prime gue dulu gitu. Apa gue udah lewat masa prime gak mungkin juga gitu kan. Masih muda iya. Tapi apalagi di hitungan filmmaker ya, muda banget. Tapi kalau gue kan ada keinginan. Kalau lu apakah ada keinginan apa setelah kan pemicu lu kan lu tahu pemicunya kan waktu nyokap nggak ada. Tapi lu pernah ada kepikiran gue harus gini lagi. Aku tuh sebenarnya rasa iriku masih ada, Mon. Rasa iriku Iya, masih gitu. ada, Sama-sama. tapi pemicunya nggak ada. Aku masih iri lihat Bian yang keterima Indonesiana. Aku masih iri lihat Ipul yang bikin filmnya sendiri. Aku masih iri ada kapan aku kayak gitu, tapi untuk bener kayak kamu kreatifnya nggak ada lagi. Kayak duh, ini mulai mau kayak oke, aku nulis tadi deh nggak tahu jadi nggak film, tapi aku tulis dulu, semoga itu jadi pemicuku. Gitu. Itu sih aku lagi ngumpulin itu lagi. Jujur iya. Kayak gue juga kadang keren banget ya Ipul bisa bikin film gini. Padahal sebenarnya gue juga dulu gitu. Tapi melihat sekarang tuh kayak kok loser banget sekarang anjing. Yang kadang tuh kayak gue tuh lagi tidur kadang, makanya itu tadi malam jujur ya. Tadi malam tuh gue tidur jam 1:30 karena gue muter-muter kota sama beli rokok beli rokok terus muter-muter. Gue mikir kayak gue harus jadi sesuatu nih di sini. Terus di sisi lain teman-teman gue udah pada wisuda semua. Gue punya teman hometown ya maksudnya, teman dari rumah dari kota gue udah pada wisuda semua, udah pada lulus. Terus gue ngerasa kayak fuck, gue kayak dulu lagi sendiri ini di kota orang. Tapi keadaannya beda. Gue dulu di kota orang punya gairah, sekarang gak punya gairah. Beratnya di situ. Di kota orang gue dulu punya gairah, gue punya ini punya itu, nge-gym. Bahkan gue sampai dulu tuh gue cukup seru sih. Dulu gue pengen latihan gulat. Gue latihan gulat kan, wrestling gitu. Gue cari di TikTok kan muncul tuh ada tempat latihan gulat gratis di daerah Cibodas. Di daerah Cibodas gue datang sendiri. Hanya cuma pengen belajar, punya sense of belajar gitu, kayak belajar hal baru. Kencang banget Eksplorasi. Eksplorasi. Pak sekarang gak ada. Fuck. Itu yang wah itu sama sih kayak lu
kalau gue sedang mencari pemicunya, tapi gue tahu sebenarnya untuk memulai gue cukup konsisten sama gym gue dulu sebenarnya. Tapi untuk memulai aja susah banget. Kayak kemarin udah lancar tuh, dar kecelakaan. Begitu kecelakaan, gigi gue rompol, tulang ekor gue geser dan lain-lain, gue berhenti. Jadi setelah kecelakaan lu udah pernah sempet nge-gym lagi kan? Sebelum kecelakaan lu masih setelah. lu pasti waktu gue nge-gym ngerasa ada perbedaan aura. Iya nggak? Iya. Di situ gue ngerasa kayak lebih pede. Jujur, itu sepersekian persennya dari gue dulu. Pede, dulu gue pede aja. Datang ke kampus bodo amat, orang pakai baju keren, gue pakai baju normal nih. Pakai celana jogger, sendal bodo amat. Tapi ada passionnya gitu. Seniman bos, itu cok dalam hati gue. Iya benar. Dulu aku nggak pernah pakai jeans, pakai celana pendek kolor itu, baju seadanya, rambut nggak pernah aku potong. Tapi gue jagoannya di sini cok. Iya, ada kayak ada apinya gitu. Sekarang mau ngapain sedikit, ini orang mikir gini kayaknya. Jelek banget, insecure, ini najis cok. Tapi ya gitu. Itu brengseknya yang aneh ya, kadang tuh gue nggak suka apa yang gue alami sekarang, tapi sedang terjadi dan nggak bisa dihindari gitu. Tapi kalau gue mau nanti pasti ada fasenya gue gini, gak bisa pak. Gue harus menemukan itu, harus at least. Kalau nggak ntar gue keluar anjing di semester 3 semester lagi udah mau kelar. Nggak tahu. Ya seenggaknya lu menyadari itu gitu. Iya. Lu menyadari kalau emang lu ada yang salah. Dan kalau lu bandingin sama itu. Masuk lagi. Ada yang ini. Ya mas. Mas adalah. Semester 1 tuh gue sering balik ke bahkan dia jujur ngedengerin orang ngomong film gue udah capek. Lu gitu aneh banget, bangsat banget. Tapi gue tahu kalau gue butuh itu. Dulu waktu masih kerja di nasi padang, ngeliatin orang-orang di TikTok produksian gitu, anjing lu produksi begitu masuk di lingkarannya, malah nggak ada goblok banget gak? Iya, aku di SAP juga sekarang lagi banyak banget yang nololin kayak rasanya. Anjing cok, aku dulu nomor satunya cok. Gitu. Jadi ngerasa kayak anjing kok downfall banget ya. Iya, bukan aku nggak tahu tapi karena mental lagi down aja. Iya, kena tolol. Dulu nggak tahu nggak masalah. Iya. Dulu kayak oke, siap, gue dengerin ini. Oke sir, kalau gue jawabnya dulu selalu gini, siap, gue bilang gitu. Iya. Gue selalu gitu. Oke. Siap. Kalau gue dulu kalau dikasih tahu gini, siap. Gitu. Sekarang maaf ya mas. Iya, maaf ya aku nggak tahu aja. Dulu yang seorang pang-pangan jagoan gitu, sekarang jadi botik gini ya. Gue ngerasa kayak fuck lah. Ini gue malah jadi lihat sudut pandang lu sih. Karena mungkin kita nggak pernah ngobrol sepanjang itu ya. Iya. Tapi at least gue punya ada temen yang seperasaan sih sama gue di sini. Aku tuh cuman pemicuku adalah tetap mau berproses di syuting itu karena jujur secara mental aku bakal bikin film panjang tuh. Iya. Anjing cok, aku gimana ya gitu. Iya. Oh tapi itu jadi beban lo sampai sekarang. Maksudnya lo kan masuk dengan fun ya. Itu jadi beban lo. Maksudnya jadi burden sampai lo kadang kepikiran. Iya dong. Pasti kayak selalu membayang-bayang ya. Bayangin Antar gitu. gua antar ada kan. Kalau gua kan nggak ada, makanya nggak ada kata-kata kayak yaudah gue selesain aja deh. Gitu. Ini kuliah gue selesain aja. Kayak dulu bikin tugas, bikin UAS. Anjing dulu effort banget gue bikin UAS. Makanya gue pernah selalu bilang kan, itu seminggu, apa kan deadline UAS seminggu, 2 minggu gitu kan. Udah. Itu di minggu awal, di 4 hari awal, gue begadangin, gue kelarin, gue pulang. Besok gue bisa kayak, gue kerjain semua nih, tat. Jadi yang lain baru ngerjain tiap beberapa hari sebelum deadline. Itu deadline udah gue kumpulin semua tugas-tugasnya. Dan lu udah libur. Dan gue udah libur. Dulu tuh se-driving itu. Kayak sekarang mau ngerjain kayak udahlah seadanya aja lah. Tapi ngeliat yang lain kayak bagus-bagus ya UASnya ya. UAS gue kayak pepek gini tuh. Sampai aku ngerasa gini loh. Siapa namamu? Sama dosen digituin. Haikal mas. Cok, dosen tahu aku siapa cok. Makanya udah 1,5 jam. Nah gitu yang buat aku sakit. Mas dulu, Mas Dimas kayak gimana caranya ya? Biar lo diinget. Iya dulu tuh gak mungkin orang gak tahu aku gitu loh. Anjing sama tuh. Dulu ada namanya tagline waktu gue menuju gue keluar kuliah sih. Namanya Hormat Febri. Iya. Jadi tuh semua orang waktu gue keluar kuliah, anjing aneh banget sih, waktu mau keluar kuliah, hampir satu angkatan tuh bikin story gue keluar kuliah. Hampir ngasih penghormatan terakhir namanya Hormat Febri. Itu ngekompilasiin foto-foto gue sama mereka. Anjing
ada nih di mana? HP gue di mana ya? Oh nih. Di apa namanya? HP gue di mana? Kalau teman-temanku waktu aku pindah ke Jogja ngomongnya see you on the top kal. Anjing, iya cok. Top mana top ini? Nggak ada cok topnya. Kalau lu nggak ada, Pecundang anjing. Iya anjing. kasihan cok ada yang peduli anjing. Ada yang peduli. Apa? Pas dia ke Jogja. Lalu mau film ya? Oh iya. Iya. Sakit aja. Tapi kan di situ juga lu ya kayak yang tadi lu bilang kan. Iya emang. Duduk sini pul, lu mau ngapain? See you on the Nggak pacaran dulu. Itu pada ada itu tadi tagline hormat Febri, semua orang bikin story gitu sampai yang karena gue bilang underdog, dosen-dosen yang mikir cerita gue bakal gagal, tapi gue bilang ini cerita gue harus selesaiin persetan dengan kata orang-orang. Wah, dosen gue ada salah satu dosen gue nggak mau sebut namanya, tapi intinya dosen itu Kayaknya kalau disebut kita nggak kenal juga gak sih? soalnya ada ditulis buat masterclass tadi, dia ditulis namanya di situ. Oh, tahu anjing. Ditulis di situ, tapi bukan yang sutradara, yang di sinem. Oh, bukan yang ada rumor. Iya. Nah dia tiap ke kelas orang, lu bayangin dosen, tiap ke kelas orang datang, dia bilang di kelas sebelah tuh ada yang mau bikin film penjara, dia bilang. Terus gue denger dari orang-orang, ini PH lu diomongin sama mas ini gitu. Ya udah coba tuh, mikir apa lu? Ini film-film gue, cerita-cerita gue, duit gue kelarin, gitu. Itu dulu, sekarang. Iya jelek ya, maaf ya. Iya. Gitu. Mana ya? Nih. Dulu apa namanya sampai dibilang gitu kan. Jadi nama gue keangkat tuh dari yang itu, dari yang underdog, dianggap film gue nggak bakal jadi, gagal. Terus gue sampai di titik dimana film gue ditayangin, semua applause, pecah di situ applause-nya. Sampai gue menang film of the year, bukan film of the year, film favorit, karena dapat vote paling banyak. Nih. Apa itu, Dok? Nih guys, dapat snack guys. Nih. Kedua. Anjing, sejam 30 itu. Ya, bosnya pergi. Iya tuh, kayak gue nggak tahu ya apa yang mendasari mereka begitu. Tapi sampai berapa bulan setelah gue kuliah keluar gitu kan, itu editor gue ngasih gue tulisan. Jadi kan karena kita punya banyak memori, akhirnya film gue dicetak jadi DVD. Terus habis itu gue nggak buka itu sampai sekitar hampir 4 bulan gue nggak buka, karena gue tahu pasti isinya cuma DVD doang gitu kan. Begitu gue akhirnya kayak lagi itu waktu gue belum kerja di nasi padang, gue lagi masih cari locker. Gue masih lagi cari locker, bikin LinkedIn. Terus akhirnya gue buka tuh di situ, gue buka, anjing ternyata isinya ada foto-foto gue dicetak sama editor gue, dicetak jadi foto gitu, ada sekitar 8 foto. Terus gue buka fotonya kan satu persatu, di belakang ada tulisan tangan editor gue, dia bilang makasih ya Feb, lu udah percayain gue buat jadi editor lu, kita ngerasa banyak belajar dari lu gini. Meanwhile gue baca itu lagi di posisi gue lagi miserable banget. Gue lagi di posisi anjing, gue lagi loser banget. Gue baca itu gue jujur nangis. Karena kok orang lain bisa melihat gue dulu gue gitu, sekarang gue melihat diri gue kayak nggak punya arti gitu. Itu yang bikin kadang-kala. Mau nunjukin foto-foto kelam gitu. Tapi gitu juga nggak kayak ngeliatin foto-foto dulu? Iya, aku sekarang suka ngepost gitu. Iya. Kalau bagi rokok kan ini. Ih, gak ada yang minta rokok. Udah tahu gue. Ini rokok nih. Ih, nggak suka tenor malas. Ini loh teman-teman. Tenor enak cowok. Iya kan? Kayak anjing, Kang. Di second room. Tapi sih gue berdoa sih lu kalau Ini aku pernah menang film juara 2. Anjay. Fuck man, teori Cok, fuck teori anjing. Gua punya sense-nya bro, nggak perlu teori dulu gitu. Dulu ya? Besokannya di Bandung. Iya. Anjay Centralia. Kurus ya dulu ya.
lumayan Pak. Ini termasuknya masih udah mulai ini setelah cabut nih. Ini gue segini sih dulu. Ya kurus ya. Karena dulu nge-gym, diet, kenceng kan. Pak, ya. Nih. Screeningan film. Iya, terus gue di situ setelah banyak hal, gue Itu yang tepuk tangan di studio itu ya? tapi gue di situ baru ngalamin posisi di mana gue lagi di screening ini, film gue kelar, nama gue muncul, gue balik, gue ngeliat orang-orang di sekitar gue. Di situ lu merasa apa? Pas saat itu. Posisi pas saat itu Oh ini BTS yuk, aku direct film pertama aku. anjay, fuck. Di posisi itu gue ngerasa gue udah terbayar ini kerja keras gue. Tapi ada banyak cerita yang tadi lu cabut tuh, ada banyak cerita. Gue berak sih tadi. Nonton aja. Nih aku perpisahan cok. Oh iya, Ya ini datang semua. damn. Oh iya cok, dulu gue aneh banget, dulu kan gue lagi packing tuh, sorenya gue mau pulang, sorenya gue mau naik motor, bareng-bareng udah gue paketin beberapa. Gue lagi packing yang baju-baju yang buat gue taruh di tas. Saya ditelepon sama temen gue, sama namanya Hulka. Gue ditelepon, Feb sini ke Raos, ada namanya warteg yang pertama kali gue datang gue makan di situ. Terus habis itu sini ke Raos, kita nostalgia bentar sebelum lu cabut, kita makan di tempat pertama kali lu kesini gitu. Gue ke situ makan, tiba-tiba hampir kalau dihitung tuh ada 3 angkatan datang semua ke situ. Masa tuh pulang kapan gini? Pada ketawa katanya kayak perpisahan sama gue gitu. Terus foto gitu. Mereka kayak ngasih perpisahan manis di situ sih. Nah, ini gue mau cerita tentang waktu gue bilang ini. Lu kan pernah ngalamin ketika nyokap lu ninggal ada flashing memory gitu. Iya. Gue ngalamin itu kedua kalinya pada saat gue lepas dari Bekasi ke arah Cikampek. Itu waktu gue ninggalin Jakarta, flashing memory gue pertama kali datang di situ sampai serat. Ternyata itu ada tuh ketika kita tahu bahwasannya sudah berakhir gitu. Kayak waktu bokap gue meninggal, gue ngalamin flashing memory itu. Kayak waktu gue cabut dari kuliah, gue ngalamin memory flashing itu. So kayak seolah-olah mungkin ya semesta ngasih lu tunjuk hal-hal manis sebelum lu akhirnya benar-benar berpisah Sama kayak ini, kita sebelum meninggal juga kita diberi, iya kata orang gitu ya. Iya, kita diberi ingatan yang kita ingat itu manis gitu. 7. Wah gila sih itu. 7 detik kok. Iya katanya 7 detik ya berapa detik? katanya sih itu sih kalau kata beberapa orang katanya itu cara otak kita mencari bahwa ini kita bisa selamat sebelumnya gitu loh katanya. Cuma ya itu flashing memorinya tuh kalau gua dulu waktu bokap gua meninggal, flashing memorinya tuh waktu gua waktu itu dari waktu bayi bener-bener dari bayi yang gua gak inget tiba-tiba muncul sampai akhirnya dia meninggal, bener-bener gua pegang tangannya dingin. Lah itu muncul lagi pada saat gue naik motor dan lepas dari Bekasi mau ke arah Cikampek tuh. Mau ke Cikampek lepas dari Bekasi, terus kan gue di situ merasa ya udah ini udah fase terakhir nih. Waktu itu lagu yang gue masih ingat, lagu yang terputar adalah Forget Jakarta, Aditya Sofyan. Forget Jakarta. Iya. Falling where you are gitu kan, Forget Jakarta. Puter tiba-tiba memori yang dari gue tadi nyendok sambal pertama di Jakarta. Makanya gitu keluar semua. Terus gue nangis di jalan. Gue bener-bener nangis di jalan. Gue ngalamin itu benar-benar sesuatu yang kadang gue sebagai manusia ya bersyukur gitu. Oh indah ya jadi manusia ya gitu. Tapi di sisi lain kadang memori juga yang jadi hal untuk kita bertahan gitu. Gitu guys. Sama ini gak sih yang tetap buat kita bertahan tuh sama kita nggak boleh apa ya bahasanya ya, di depan teman-teman kita yang di sana kita nggak boleh terlihat konyol gitu. Iya kan? Lihat konyol gimana tuh? Iya maksudnya kan jadi males kan. Ada contoh nggak coba? Nah nanti lihat aja di sini. Nonton aja nanti. Nonton. Bangsat. Judulnya 3 obrolan pria lemah. Bagi ya. Ambil. Nggak tahu punya siapa cok. Ada yang bawa terus. Rokok.
itu Forget Jakarta. Makanya itu sampai sekarang sih all time favorit, dimana lagu comfort banget. Jadi ketika gue ngalamin itu kan, ketika gue lagi miserable sekarang jujur, yang selalu gue putar Forget Jakarta dan nggak pernah nangis. Makanya waktu nonton film Sore, Oh iya, sorry muncul ya. Forget Jakarta pertama kali anjing. I'm living inside the way where you are. Ayu. Monyok kesini sebuah pelarian bukan? Apa? Sebuah pelarian Apa? sebenarnya dari Jakarta ke Jogja. Kalau enggak gue disuruh mengejar ya. Bukan Tapi kan di situ ada pilihan lain, misalnya kayak IKJ. Your life is Oh, Apa lu ngerasa tua? enggak itu kalau IKJ itu karena ini aja karena kelewatan umur. taruh dulu gitu. Kelewatan daftar jadwal. Kita bodoh-bodohan di sini. Lucu ya? Cabe-cabean anjing. Sal. Bahasa berpus. Kelas. Pengalaman kalau. Besok. Bagus sih podcastnya mengulik sisi lain orang lain nih. Iya, Cak. Podcast perasaan. Apa nama podcastnya? Kata Alia kasal podcast. Jelek ya? Kasal Podcast. Tadi awal ada Kasal Podcast. Apa? Podcast. Podcast. tadi ada sejarah nasi padang. Itu nanti di-cut aja, Cok. Jangan di-cut, Cok, udah full aja. Lu tau ini enggak? Kayak ini aja, Cok. Solihun langsung. Masa ada pergantian segmen 2, ini segmen 2. Tapi ini kayak terlalu Kalau ngidul. Tadi ini aja dibagi 2 episode aja 2. ya 2 episode nasi part padang 1, dan part 1. ini obrolan kita bertiga. Kalau ada kesan baru, wait, ntar di akhir-akhir ada ini, Cok, apa? Next episode. Teaser. Bersambung. Siapa yang mau buatin bumper aku ya? Saran gue editnya di awal sebelum mulai percakapan tuh ada percakapan yang memicu kayak teaser gitu. kayak misalnya kayak gue tuh kemarin Gua tuh kemarin cut terus lagi. Denny Sumargo. iya jadi semar gue start. Kalau tadi kan tau nggak kalau maling kundang itu? Anjay. Sebenarnya tuh maling kundang itu Ada besinya. Jadi dia bilang tapi di sawah lunto itu nah, langsung ganti cuplikan lain terus habis itu baru mulai bumper. pakai light apa? Yang itu yang transisi apa? Terang itu apa namanya? Light apa leaks? Leaks ya anjir. Pakai ini light leaks. Iya, light leaks. Dekat siapa? Tapi sebenarnya selalu itu ganti lagi. Tapi gue kalau mau buka-bukaan sekarang sih udah terlalu ramai sih. Iya, Cok. Nanti nonton aja ya. Iya nonton aja guys. 1 jam 45 menit. Wong kita galo. Sangat Intinya menginspirasi buat kalian Stephen. yang sedang mengalami seperti kita ya semoga menemukan jalan. Nah, aku tuh pikir aku kan kemarin nge-LO kan. Kemarin aku nge-LO. Tujuan aku nge-LO sebenarnya biar kenal sama angkatan bawah. Itu tuh biar memotivasiku biar oke nih, ada angkatan bawah nih, aku harus lebih up dari mereka dan Kalau gue kebalikannya, gue biar deket sama gue dikenal sama angkatan atas. oh gitu. Siapa tahu itu bisa jadi motivasiku lagi. Kemarin mikirnya gitu. Tapi ternyata Dulu gue tuh akhirnya untuk mengiyakan tawaran gading gas itu. Nah, itu tuh jujur waktu dia ngomong tuh ada jeda kayak gue bisa ngelawan rasa itu. Makanya waktu si Wafir waktu di ruang lu masih ingat nggak waktu itu kan dia breakdown kali itu kan. Bukan yang waktu itu, yang waktu sebelumnya. Yubit ini Waktu di ruang itu yang dia dibilangin soal statusnya dia. oh enggak ada. Kan lu nggak ada ya? Nah itu gue lagi cerita tentang akhirnya gue ngelawan rasa takut untuk menerima tawaran yang waktu lu ini status itu lo yang di ruang panitia Oh pertama. iya. Iya. Ini boleh nggak sih? Nah enggak, gue lagi nyeritain sisi lain kan di situ gue ngebuka tentang rasa takut gue untuk akhirnya mengiyakan tawaran jadi ketua acara kan. Itu salah satu waktu gue ditawarin sama si Gading itu sebenarnya ada jeda lah kayak gue bisa ngelawan rasa takut itu ya. Takutnya tuh penyakit gue tuh goblok gitu, maksudnya gue gak bisa ngelawan itu gitu. Dan salah satunya kenapa aku iyakan adalah itu tadi, gue pengen siapa tahu untuk mengatasi rasa takut ini gue bisa jadi kayak orang dulu, kayak dulu gitu. Karena dulu gue orang yang benar-benar gak takut apa-apa gitu. Bener-bener apa-apa gue gas yang tadi gue bilang lah. Dan akhirnya gue iyakin mungkin ini salah satunya tapi ternyata nggak ada bedanya sama aja Sama. Ternyata enggak ngefek. iya. Nah itu makanya anjing apa lagi ya gitu. Apa dah? Tentang semangat spirit kayak tadi gimana? Lagi kuliah di sini nih.
Ya karena perbandingannya sama pengalaman gue kuliah 2 tahun tanpa arah ya, tanpa gairah ya, jadi secara kontras gue kesini gue ngikutin passion gue ya pasti semangatnya berkali-kali lipat. Tapi lo ketika tahu lo kelas sendiri gitu Semangat ini sama Mas Yudi Buktinya sampai sekarang dia bisa menciptakan sebuah premis aja udah membentuk dia, melihatkan bahwa dia tetap punya cinta gaya. gitu. Tadi gue ngomongin lu, ntar lu lihat aja sumpah. Ada. Buruk apa baik nih? Nggak salah aja. Tai lo. Stop ikut syuting, kita buat karya kita sendiri. Kayaknya itu deh, kayaknya kita harus bikin karya deh. Upload Spotify langsung. Iya, Iya kan? Kalau gue ngerasanya itu. iya. Karena udah berapa tahun aku mau bikin film sendiri. Terus kemarin gue kan mau bikin tuh film, gue nulis kan. Yang filmnya itu yang tentang Akves. Iya, yang Akves ya. Gue nulis itu kan. Tapi nggak selesai. Selesai. Karena ada masalah internal juga salah satunya. Itu nggak lanjut. Tulisannya masih ada, cuma mau ngelanjutin aja nggak punya duit. Padahal secara premis udah kebentuk, ceritanya udah kebentuk. Udah world buildingnya Iya. udah itu. Ya itu tadi sih gue ngalamin banyak cobaan ketika akhirnya gue mau ngelawan itu. Yang udah mau mulai settle, gymnya udah mulai konsisten, tiba-tiba kecelakaan, apa dan lain-lain, tiba-tiba Ada aja masalah gitu. internal, ya fuck banget gitu. Tapi kayaknya ada satu deh, gimana akhirnya gitu harusnya bikin karya deh, bikin film gue sendiri. Akhirnya mungkin setelah gue bikin film tes gitu, gue nemu gairah gue lagi gitu. Tapi lu pernah ini nggak? Ngerasa sebelum mulai project tuh ada aja hal yang kayak mengganggu lu gitu, aneh gitu. Ada, itu selalu ada itu, dan gue selalu pada dulu ya, dan gue dulu kalau itu sekarang jadi masalah buat gue sekarang. Mungkin kalau dulu nggak pernah jadi masalah kalau halangan itu, karena gue dulu orangnya terabas aja. Jadi kayak ya ini mah cuma sekarang itu pasti bakal jadi masalah buat gue, karena entah kenapa mental gue sekarang yang jadi pempek gitu ya. Itu Sampai keras saya tahu kali. iya tahu ya. Iya. Tapi masih ada agak tegak-tegak gitu. Iya benar juga. Tahu kan ngek gitu. Ada aja jawabannya. Iya benar. Arah apa anjing? Lama banget ngomongnya, Cok. Udah mungkin sampai situ aja teman-teman ya. Ini untuk teaser next episode guysnya. Nih Mas Saiful ya. Ditunggu aja. Kayaknya hostnya juga nggak mau kalau cerita sama gua. Nanti kita cerita tentang SSS, Cok. Nah, Oh, itu iya dia. Ini menarik. Teaser lagi dong, teaser lagi gue nya. Itu lagi, Cok. Tapi ini ya dipotong ya. Mukanya disensor aja, Cok. Lo kata bohong. Oke. Next kita akan cerita-cerita tentang apapun itu. Apapun ya. Seru banget teasernya tuh. Anjay. Woi, ayolah mana? Ding. YouTube-mu ada kan, pinjem lah buat upload. Kan banyak subscribernya. Langsung upload. Ya, boleh. Kayak gak enak gitu anjing. Pleset bangsat. Dia sih yang main game apa sih? Basah banget. Enggak tahu. Air apa sih? ML Itu direkam. Dava tadi numpahin anjing. Babi. Direkam. Udah, terima kasih telah menonton. Bye bye. 11.000.